kemarin ini Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan statementnya bahwa orang toksik yang tidak boleh masuk dalam kabinet. Nah, menurut Bapak ini seperti apa, Pak? Oh iya benar, toksik itu kan apa ya? Toksik itu kan racun ya. Racun itu masuk dalam badan. Jadi kalau ikut di dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu akan jadi racun di dalam yang membunuh dari dalam. Itu toksik ya. Saya kira toksik itu kita udah lihat ya sejak kita menganut kebebasan yang kita tidak pahami seolah-olah bebas semau-maunya. Kita sudah sangat menyimpang dari jati diri kita sebagai orang Indonesia. Kita kan punya ajaran moral yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Karena moral itu ajaran. Kalau kita ngomongnya selalu kasar, ngomongnya maki-maki, goblok-goblokin orang, menyakiti orang lain, itu berarti ajaran dari orang tuanya, keluarga dan lingkungan awalnya itu sangat rendah, jelek, atau dia sendiri tidak makan ajaran dari orang tua, dari keluarganya sendiri. Kalau dia sudah berhubungan secara sosial, sudah berhubungan dengan orang lain, itu dia terikat pada etika. Itu bedanya moral sama etika. Etika lebih bersifat universal dan etika itu pengetahuan. Bagaimana dia bisa tahu etika kalau dia nggak punya moral? Nggak mungkin gitu. Karena itu saya pikir terima kasih nih saya ditanya begini ya, karena saya sebagai orang tua, orang zaman dulu sangat prihatin. Karena buat saya tidak ada anak yang berani nunjuk-nunjuk hidung bapaknya, apa ibunya maki-maki. Tidak ada orang yang sampai hati nunjuk-nunjuk hidung pemimpinnya dia, yang membawa nasib dan kehidupan dia. Itu nggak ada orang Indonesia seperti itu. Tapi setelah reformasi ini ada ekses, ada dampak yang kita kemakan, yaitu kita kebiasaan maki-maki orang, nyakitin hati orang, apalagi orang lebih tua, apalagi pemimpin. Kan dulu nggak ada itu. Zaman dulu, zaman mulai saya muda, nggak ada. Ada orang nunjuk-nunjuk gitu, makin misalnya di luar, apalagi ada di dalam gedung DPR misalnya memaki-maki pejabat, orang yang sedang bekerja gitu. Nggak ada. Di kita nggak ada diajarin orang tua kita dulu. Ya, tapi kalau sekarang kan jadi kok kayak begini, apa nggak makan ajaran dulunya. Sampai sekarang juga jadi nggak ngerti etika gitu. Ini sangat memprihatinkan. Dan inilah orang-orang toksik. Jadi menurut saya, karena saya belum tanya ke Pak Luhut Panjaitan ya, tapi saya ngerti dia karena saya kenal sekali Pak Luhut. Jadi toksik ini adalah orang-orang yang kalau menurut saya ya orang-orang yang anti kemapanan. Nggak suka barang yang mapan. Orang yang benar itu nggak mau. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya apa? Waton suloyo. Asal beda. Asal mau beda. Dan kalian ini sebetulnya yang saya harapkan. Kalian kan masih muda-muda nih semua nih. Nggak ada yang kakek-kakek kayak saya, nggak ada. Dan kamu punya peranan sangat vital. Yaitu sebagai seorang jurnalis, wartawan yang menyampaikan message ke masyarakat. Orang yang kayak gitu, yang toksik gitu jangan diangkat-angkat dong, jangan diposting, diubah-ubah. Terus jadi ya memang orang demen lihatnya kalau ada yang aneh gitu, orang lihat. Jadi laku memang publikasi. Tapi ingat, ini meracuni buat generasi penerus. Kalian tolong ingat, kamu punya kepribadian sendiri, punya sopan santun, punya moral, punya etika. Itu jangan kebawa arus adatnya orang lain, moralnya orang lain. Orang Indonesia itu bebas, kita bisa maki-maki presiden, maki-maki Donald Trump, bisa maki-maki Joe Biden. Loh, Indonesia enggak bisa. Indonesia nggak ada diajarin seperti itu. Kita pegang kepala bapaknya, maki-maki ibunya, itu nggak ada. Di kita nggak boleh itu. Ya.